Kita kembali membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat 2 dan ketiga. Mazmur 22 ayat 2 dan ayat ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi juga aku tidak tenang. Mari kita lihat lagi satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 45 dan 46. Matius pasal yang ke-27 ayat 45 dan 46. Sudah temukan, saya akan bacakan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai sekian pembacaan firman pada hari ini, dan berbahagia mereka membaca firman dan hidup di dalam firman Tuhan. Mengenai kematian Tuhan Yesus, setiap penginjil memandang dengan sudut yang berbeda-beda. Walaupun secara teologi mereka memahami bahwa Tuhan Yesus mati bukan suatu kebetulan, tetapi menggenapi rencana Bapa yang kekal itu. Lukas pasal yang ke-23 ayat 46 mencatat secara unik bahwa Tuhan Yesus mati itu Ia menyerahkan nyawanya. Saudara, bagi Lukas, kematian Tuhan Yesus itu adalah suatu penyerahan nyawanya bukan karena tangan manusia yang telah menyalibkan Dia, bukan karena ketidakmampuan Dia untuk menyelamatkan dirinya, tetapi Lukas melihat bahwa itu suatu penyerahan yang total kepada Bapa. Yohanes mencatat agak unik juga. Yohanes 19 ayat 30 mengatakan bahwa setelah Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, lalu Dia menghembuskan nafasnya. Apa artinya, saudara? Ya, di dalam kitab Yohanes mencatat dengan unik bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu adalah penggenapan rencana Bapa. Dan waktunya itu sudah tiba, itu mengarahkan kepada kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sudah selesai artinya bahwa rencana Bapa di dalam kekekalan sudah selesai pada waktu kematian Tuhan Yesus. Jadi kematian Tuhan Yesus adalah penggenapan apa yang ada di dalam perjanjian lama sesuai dengan pewahyuan Tuhan. Jadi saudara, Yohanes mencatat unik sekali bahwa kematian Tuhan Yesus itu bukan karena ditinjau dari sudut keterpisahan dengan Bapa, tetapi penggenapan apa yang dijanjikan oleh Bapa. Tapi saudara, Matius dan Lukas mencatat, Matius dan Markus mencatat bahwa kematian Tuhan Yesus itu keterpisahan dengan Bapa. Kalau nanti sudah membaca di dalam kitab Markus juga sama dengan nadanya Matius pasal yang ke-27, bahwa Tuhan Yesus di atas kayu salib berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan disinilah suatu kalimat keterpisahan anak dengan Bapa pada waktu Dia di atas kayu salib. Sudah, kita hari ini akan fokus mengenai apa yang dimaksud dengan keterpisahan Yesus dengan Bapa.
Dan apa hubungannya saudara dengan hidup kita pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius mencatat di dalam 27 bahwa kematian Tuhan Yesus adalah penggenapan di dalam Mazmur pasal yang ke-22. Kalau sudah membaca teliti di dalam Mazmur 22, itu ada keluhan orang yang benar. Bukan karena kesalahan Allah terpisah dengan dia, tetapi karena kebenarannya. Suatu pertanyaan terus menerus, mengapa Allahku engkau meninggalkan aku? Ini adalah suatu penderitaan dari orang-orang kudus mencari jawaban mengapa Allah berdiam diri di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah hidup di dunia ini, di mana orang yang benar justru dianiaya dan ditekan, ditinggalkan, dicela, tetapi Allah tidak sepertinya berbuat apa-apa, saudara. Jadi dalam Mazmur pasal ke-27 adalah orang yang benar menderita. Orang yang menderita tidak boleh mengatakan bahwa penderitaan itu selalu berkaitan dengan dosa. Walaupun saudara ada kemungkinan orang yang berbuat dosa harus menderita. Tetapi saudara, orang-orang yang kudus di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, banyak orang mereka menderita bukan karena kesalahannya, tetapi karena cinta mereka terhadap Tuhan dan cinta mereka terhadap kebenaran Tuhan. Sehingga mereka harus menderita di tengah-tengah bahwa Allah tidak mau menyelamatkan mereka di dalam kesusahan itu. Saudara-saudaraku sekalian, pada waktu kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-27, Tuhan Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memang secara teologi, yaitu teologi dari sudut pandang Tuhan, itu sulit sekali kita mengerti saudara ayat ini. Yaitu mengapa? Bagaimana mungkin Allah Bapa dan Anak yang telah bersatu di dalam eternal, di dalam kekekalan, sekarang di dalam momen yang tertentu di atas kayu salib dia mengatakan bahwa Bapa terpisah dengan dia. Bagaimana mungkin Allah memisahkan diri dengan dirinya sendiri? Tidak mungkin kan saudara. Tetapi saudara, di dalam ayat ini ada mengungkapkan tentang kebenaran, realitas, tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan rencana keselamatan Tuhan bagi umat manusia. Saudara-saudaraku sekalian, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah keterpisahan antara Bapa dengan Anak. Keterpisahan kita mengerti ada dua macam, saudara. Yang pertama, keterpisahan dari sudut spasial, yaitu sudut tempat. Saya buat garis dan kamu tidak boleh melewati. Kalau kamu melewati berarti melanggar ketentuan. Jadi saya membuat atau batas, itu namanya keterpisahan secara spasial. Saya tidak suka kamu, oleh sebab itu saya tidak mau dekat sama kamu. Saya dekat dengan kamu walaupun secara spasial posisi atau fisik itu dekat, namun saya tidak mau berhubungan dengan kamu. Bisa juga saudara. Oleh sebab itu terpisah secara fasial itu adalah terpisahan yang merupakan suatu ungkapan daripada keterpisahan secara spiritual. Nah, ini yang kedua, terpisahan secara spiritual. Terpisah secara spiritual itu artinya bahwa aku dan engkau itu berbeda. Beda secara prinsip hidup, beda secara iman, beda secara cara hidup. Oleh sebab itu aku dan engkau tidak memiliki satu kesatuan. Aku berbeda dengan kamu bukan karena saya aneh, tetapi memang pendirian yang berbeda. Oleh sebab itu saya tidak mau bersekutu dengan kamu. Itu keterpisahan secara spiritual. Contohnya, Mazmur pasal yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak duduk, tidak dia berdiri dan tidak berada di dalam kumpulan pencemooh. Siapa yang berbahagia? Yaitu orang yang kudus. Mengapa orang yang kudus tidak mau satu? Karena keterpisahan secara spiritual. Sebab gaya hidup orang kudus dengan orang yang berdosa itu berbeda.
Orang yang orang yang hidup di dalam dosa tidak mau berada bersama di tengah orang benar, dan sebaliknya orang yang benar tidak mau berada di tengah orang berdosa. Sudah, ini pemisahan spiritual. Itu adalah saya tidak mau menggabungkan diri dengan apa yang kamu perbuat, karena itu ada perbedaan-perbedaan yang secara fundamental. Nah, saudara, kedua perbedaan ini harus kita pahami supaya tidak salah. Nah, orang Farisi tidak mampu membedakannya. Mereka menganggap bahwa dirinya orang kudus. Menganggap diri kudus belum tentu kudus, kan? Betul nggak? Orang menganggap saya kudus belum tentu kudus. Tapi orang yang paling dekat dengan saya, yang menganggap saya kudus, mungkin lebih kudus sedikit dibandingkan orang yang jauh. Tapi kalau Tuhan menganggap saya kudus dan Tuhan melihat saya kudus, baru kudus kayak gitu. Karena Tuhan tidak mungkin salah, kan? Saya menganggap bahwa diri saya orang benar. Dan orang Farisi, walaupun dia menganggap diri benar, namun secara spirit, secara persekutuan di dalam spirit, di dalam kerohanian, mereka sama dengan orang berdosa. Mengapa? Orang berdosa pungut cukai terang-terang mencuri uang, mengambil uang demi kepentingan diri. Orang Farisi juga mencuri uang, ya kan gitu. Apa bedanya? Orang berdosa melawan Tuhan di dalam hatinya dan di dalam tindakannya secara terang-terangan, tidak mau percaya kepada Tuhan. Tetapi orang Farisi, walaupun dia ke gereja, tapi dia tetap nggak percaya Tuhan, tidak percaya pada firman Tuhan. Sama nggak spiritnya? Sama nggak? Namun mereka menganggap bahwa diri mereka orang kudus, dan mereka tidak mau mencemplungkan diri bersama dengan orang berdosa. Oleh sebab itu mereka memisahkan diri dari pemungut cukai dan orang berdosa. Dengan memisahkan diri, mengatakan bahwa saya telah mengadakan suatu pemisahan secara spiritual, padahal mereka mungkin lebih buruk daripada pemungut cukai dan orang berdosa. Ini orang Farisi tidak bisa membedakan. Oleh sebab itu pada waktu Tuhan Yesus datang dan makan bersama dengan orang berdosa, pungut cukai, mereka mengatakan ini pasti orang berdosa. Tuhan Yesus datang di tengah orang berdosa, secara fisik dekat dengan orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus ada pemisahan secara rohani. Yaitu Tuhan Yesus tidak melakukan apa yang diperbuat orang berdosa dan pungut cukai. Dan apa yang diperbuat oleh pungut cukai itu seharusnya diarahkan oleh Tuhan Yesus kepada kebenaran. Oleh sebab itu sudah kita melihat bahwa Tuhan Yesus adakan pemisahan secara spiritual dengan orang berdosa, tetapi secara spasial, secara fisik dia berada di tengah orang berdosa. Bagus nggak? Bagus sekali, saudara. Kadang-kadang orang gereja menganggap dirinya kudus, masuk dalam gereja, dan dia lihat orang berdosa atau orang penjara masuk ke dalam gereja, mereka nggak berani dekat-dekat. Kenapa? Takut dikeciplak kejahatan yang diperbuat, saudara. Menganggap bahwa saya lebih baik, padahal belum tentu, kan, saudara. Oleh sebab itu setiap orang yang datang kepada gereja harus dilayani, duduk bersama dengan mereka dan dibimbing, sebab pemisahan spasial tidak menentukan pemisahan spiritual. Dan kita mesti tidak boleh hidup bersama dengan orang yang melawan Tuhan, dalam pengertian bahwa kita memiliki semangat hidup, pikiran, dan juga sehati sepikir dengan mereka. Nah, saudara, pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan pemisahan secara spasial, tetapi pemisahan secara spiritual. Di dalam pengertian apa pemisahan secara spiritual, yaitu, saudara, bahwa Bapa memang tidak Bapa mengadakan pemisahan, yaitu Bapa memalingkan mukanya dan Bapa tidak memperduli Tuhan Yesus pada waktu dia di atas kayu salib. Mengapa seperti itu, saudara? Ada dua alasan, saudara. Yang pertama, kematian Tuhan Yesus, pemisahan itu, karena dia menjadi pengganti. Dia sebagai pengganti, dan ini bersifat absolut. Apa yang menjadi pemisah antara manusia dengan Tuhan? Bukan karena, saudara, seseorang memiliki uang,
Tetapi yang menjadi pemisah kita itu berdosa kan. Maka di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2 mengatakan, bukan tangan Tuhan telah terlalu pendek untuk menyelamatkan kamu, tetapi saudara, yang menjadi pemisah kamu adalah dosamu. Oleh sebab itu Allah menyembunyikan dirinya. Dalam Allah menyembunyikan diri, siapa yang bisa mencari dia dan menemukan dia? Karena engkaulah yang menjadi pemisah karena segala perbuatan. Oleh sebab itu perbuatan dosa itu adalah pemisahan dengan Tuhan secara spiritual. Dan pemisahan yang seperti ini merupakan suatu konsekuensi daripada dosa yang harus dipikul oleh setiap orang. Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia menerima hukuman itu. Karena dia terpisah dengan Bapa, dia menanggung segala dosa daripada manusia. Oleh sebab itu Matius mengatakan, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Itu adalah merupakan satu tanda simbol dari alam untuk menggambarkan hal yang spiritual. Bahwa pada waktu penyaliban Tuhan Yesus, seluruh awan yang sekitar penyaliban Tuhan Yesus itu gelap adanya. Dan bahwa dosa itu dipikul, ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dia sebagai orang yang benar, namun sekarang dia menjadi orang yang tidak benar. Karena dosa maka dia terpisah dengan Bapa. Karena dosa dia menerima penghukuman daripada Bapa. Karena dosa dia tidak seharusnya menanggung apa yang harus ditanggung dia. Tetapi saudara, Tuhan Yesus menanggung semuanya karena engkau dan saya. Yesaya pasal 53 mengatakan bahwa bilur-bilur kita, luka-luka kita itu dipikul oleh dia. Dia tidak seharusnya menerima semuanya itu. Tetapi saudara, ini merupakan sesuatu kenyataan bahwa kematian Tuhan Yesus adalah pengganti daripada orang berdosa. Saudara mengatakan, enak dong, saya berbuat dosa tapi Tuhan Yesus yang menggantikannya. Bukankah secara logik bahwa setiap orang berdosa harus menanggung segala perbuatan dosanya? Tapi mengapa Tuhan Yesus harus menanggungnya? Jikalau setiap orang berbuat dosa menanggung perbuatannya, maka semua orang itu akan masuk ke neraka, betul nggak? Karena siapa di antara kita yang mungkin bisa melakukan sesuatu perbuatan yang baik dan menyenangkan Tuhan, lalu diterima oleh Tuhan? Jikalau saya masih mungkin melakukan suatu perbuatan baik, maka ada di dalam diri saya ada potensi untuk berkenan di hati Tuhan. Kalau begitu, Tuhan Yesus nggak perlu datang ke dalam dunia ini. Dan Allah melihat bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Di dalam Roma pasal yang ketiga, dia yang benar menjadi tidak benar, supaya kita yang tidak benar menjadi benar di dalam dia. Dan ini adalah suatu fakta, supaya melalui kematian Tuhan Yesus kita memperoleh hidup. Dan melalui kematian Tuhan Yesus kita tidak lagi harus menanggung segala sesuatu yang seharusnya kita tanggung. Saya kasih contoh yang sederhana. Pada waktu anak saya yang pertama itu sakit, bawa ke rumah sakit, diperiksa, kemudian dokter tidak tahu dia sakit apa, panasnya tinggi, sakit bisa 24 jam, malam-malam bisa teriak-teriak dan sebagainya. Saya sebagai papa dan juga istri saya susah melihat kondisi seperti itu, karena pada waktu itu dia berumur 3 tahun. Kalau saya punya uang, dan ada saudara punya uang tapi nggak banyak, saya akan keluarkan semua uang. Kalau ada emas, keluar emas. Ada apa, keluar apa, saudara, untuk anak saya, betul nggak? Siapa di antara kita orang tua melihat anak kita yang sakit, lalu dia bilang, ya kamu sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, tapi saya nggak mau pergi ke dokter, saya nggak mau diperiksa, dan uang itu saya simpan untuk kamu sekolah. Mana ada orang tua yang nggak begitu?
Tetapi dia akan keluarkan apa adanya. Bahkan saya berpikir bukan hanya uang saya, tetapi saya kalau boleh menggantikan dia yang sakit tapi dia yang sembuh. Betul nggak saudara? Orang tua kan begitu. Jangan dia menderita tapi saya menderita. Saya sebagai orang tua saya harus memikul semuanya itu. Tapi penyakit nggak bisa pindah ke tempat saya kan. Susah juga hati saya. Kita rela saudara karena apa? Saya cinta pada anak saya. Ada satu keluarga Kristen yang mengasihi Tuhan, keponakannya kena ginjal, gagal ginjal. Anak remaja belasan tahun. Lalu satu-satunya itu adalah ganti ginjal. Ganti ginjal uangnya banyak, tetapi juga sulit mencari ginjal dari mana. Paling bisa itu ada cari keluarga yang dekat. Dicari-cari, sudah ketemu pamannya. Pamannya sudah punya 2 anak. Dan di dalam keluarga berdiskusi, bagaimana? Apakah saya harus perlu keluarkan 1 ginjal untuk keponakan saya? Ya tentu istri anak juga keberatan. Sebab orang yang sudah menyodorkan memberikan ginjal, hidupnya lebih pendek 80%. Tapi siapa yang bisa tahu bahwa hidup kita bisa melampaui 80%? Hidup kita mungkin nggak panjang juga kan? Siapa yang tahu hidup kita? Tapi pamannya mengasihi keponakannya dan mengatakan bahwa saya sehat, saya punya 2 ginjal dan saya berikan kepada keponakan saya. Wah, keluarga itu di dalam diskusi dan mereka sudah ambil keputusan itu. Dan orang pamannya bersedia. Istrinya tentu sedih, tapi dia rela untuk memberikannya. Di tengah-tengah pada waktu mau operasi, saudara, dokter mengatakan kami temukan ginjal cocok dengan keponakan itu. Wah, senang banget. Akhirnya bukan ginjal pamannya yang ditaruh di dalam keponakannya, tapi dokter mendapatkan ginjal, nggak tahu dari mana. Mungkin beli di pasar, saudara. Keluarga itu senang, saudara. Walaupun paman itu tidak memberikan ginjal, tetapi paman telah memberikan hati kan. Semua keluarga pun sungguh-sungguh berterima kasih kepada paman dan melihat betapa cinta kasihnya paman terhadap anaknya remaja itu. Dia telah memberikan hati dan terlebih dahulu kemudian baru memberikan ginjal. Bagaimana seseorang bisa memberikan ginjal kalau hati nggak dikasih, saudara? Kalau nggak punya hati dengan ginjal, kuku pun nggak mau dikasih. Apapun juga nggak mau dikasih. Kalau orang yang memberikan hati, maka seluruh hidupnya pun diberikan. Oleh sebab itu saudara, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia memberikan dirinya untuk kita. Dia menggantikan kita walaupun pada waktu kita masih menjadi musuh dia. Dia berada di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah keterpisahan ada bapa dan anak. Walaupun kita tidak muncul cinta kasih kepada dia, tapi kasih daripada Kristus unconditional, saudara. Suatu saat saya nggak tahu kebenarannya, tetapi saya membaca itu ada seorang misioneri ke Thailand. Dia memberitakan Injil kemana-mana, bahwa Tuhan Yesus mati bagi kita, mengampunkan kita, mengampuni dosa kita dan sebagainya. Nggak ada orang yang percaya. Itu nggak make sense apa yang kau beritakan. Karena di Thailand itu banyak sekali ajaran Buddhism, dan itu sangat berbeda dengan pengajaran kekristenan tentang penyelesaian dosa. Yang penting kita mesti berbuat baik, yang penting kita meditasi, yang penting kita melakukan amal supaya kita bisa diselamatkan. Tapi Allahnya siapa ya saya nggak tahu. Jadi saudara penginjil ini agak frustrasi, pergi beberapa bulan tapi cuma 1 anak yang percaya. Dan anak itu yang membawa dia pergi ke kampung, dari satu kampung ke kampung untuk memberitakan Injil. Dan di dalam cerita itu dikatakan bahwa mereka suatu saat melewati satu bukit
lereng begitu. Kemudian waktu itu saudara agak hujan, tadi itu tiba-tiba terjadi longsor. Ya, terjadi longsor dan begitu cepat, dan tanahnya itu begitu cepat membawa dua orang ini. Lalu di tengah-tengah itu saudara, penduduk yang dekat di situ tahu bahwa longsor, dan dia melihat tadi ada dua orang jalan ke situ. Lalu mereka pergi coba mencari di tengah-tengah lumpur itu, saudara. Dan itu ditemukan, saudara, bahwa memang itu waktunya tidak berselang lama. Pada waktu itu sudah ditemukan bahwa penginjil ini memeluk anak itu, dan kemudian penginjil itu mati demi anak itu. Dia kena terbentur kepala dengan batu, dan karena demi anak itu dia peluk sehingga anaknya itu selamat, dan dia peluk begitu erat. Dari satu orang yang kelihatan tertelungkup itu, lalu dibuka, ternyata anak itu berada di situ dalam kondisi yang lemah, dan anak itu hidup. Mulai situ saudara, orang-orang berpikir bahwa karena matinya penginjil ini, anak ini hidup. Dia begitu mengasihi anaknya ini, maka dia berani memberikan nyawanya untuk menggantikan dan memelihara supaya anak ini menjadi anak yang betul-betul saudara tidak seperti dia, akan mengalami kematian. Dan di dalam cerita itu, anak itu kemudian di dalam belasan tahun kemudian menjadi penerus memberitakan Injil di Thailand. Sudah kita lihat bahwa kelihatannya make sense bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menggantikan kita. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari itu kan real, saudara, betul nggak? Seandainya saya punya anak, dan anak saya itu tidak mau mendengar dan hidup berfoya-foya. Seandainya saya itu orang yang kaya, lalu kemudian anak itu ambil uang dan kemudian pergi judi, bahkan sudah dia utang di mana-mana karena orang tua itu, orang lain tahu bahwa saya ini orang tua yang kaya, lalu dikasih utang. Dan kemudian suatu saat anak itu nggak bisa bayar dan dimasukkan dalam penjara, dan saya tahu. Lalu pada waktu saya tahu kondisi seperti itu, saya cepat-cepat ambil uang untuk selesaikan utang-utangnya, lalu dia keluar dari penjara. Waktu dia keluar dari penjara, kenapa saya bebas? Siapa yang membebaskan saya? Orang tuanya nggak ngomong. Wah, begitu baik ya penjaga yang membebaskan saya. Bukan penjaganya. Kalau gitu saya keluar dengan cuma-cuma. Tidak, tapi orang tuanya sudah bayar dengan harga yang mahal kan. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dengan memberikan nyawanya untuk kita. Tetapi saudara, kita sekarang hidup di dalam kebebasan dengan cuma-cuma. Bukan berarti saudara kita memang tidak perlu bayar apa-apa, tetapi karena Kristus telah membayar semuanya itu. Oleh sebab itu saudara, Kristus mati di atas kayu salib sebagai pengganti. Yang kedua saudara, bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai penghukuman Allah. Setiap dosa harus dihukum. Baik, ada dosa yang cepat dihukum, ada dosa yang lambat dihukum. Tapi sudah cepat atau lambat, setiap dosa itu harus dihukum. Setiap perbuatan salah itu ada konsekuensinya. Dan setiap perbuatan baik pun itu ada konsekuensinya. Jadi saudara, penghukuman terhadap dosa itu adalah sesuatu penyataan tentang keadilan Tuhan. Dan penghukuman ini bersifat absolut. Sudah, penghukuman dua macam, ada penghukuman sekarang dan juga penghukuman yang akan datang. Penghukuman yang sekarang bisa kita lihat melalui suatu proses waktu. Seseorang berbuat dosa, maka dia dimasukkan dalam penjara, bisa. Penghukuman sementara, seorang berbuat satu dosa, tapi kemudian hati nurani menghukum dia, bisa seperti itu juga. Tapi penghukuman yang bersifat kekal itu yang menakutkan saudara, betul? Dan saudara, bahwa setiap dosa itu harus dihukum, dan penghukuman itu menyangkut fisik dan juga menyangkut spiritual. Pada waktu Adam di Taman Eden, Tuhan berkata, Adam,
semua pohon di taman ini boleh kamu makan. Dan pohon pengetahuan baik dan jahat kamu nggak boleh memakannya. Pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Saudara mesti menghindari mitos-mitos pada waktu membaca Perjanjian Lama. Saya nggak mengatakan Perjanjian Lama itu mitos, tapi orang Kristen banyak berpikir mitos di dalam Perjanjian Lama. Pada waktu Tuhan memberikan perintah seperti itu, ada orang Kristen berpikir bahwa semua pohon di dalam Taman Eden itu, pada waktu aku makan, memberikan hidup. Mitos. Makan pohon buah tidak menentukan bahwa seorang hidup, betul? Makan buah ada di Taman Eden bukan menentukan hidup seseorang. Karena manusia itu memang makhluk hidup, telah diberikan hidup oleh Tuhan, betul? Bukan karena buah itu. Yang kedua, bukan karena buah pengetahuan dan baik dan jahat itu yang membuat orang berdosa. Itu juga mitos. Memang mereka tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat, namun saudara, yang menjadi persoalan itu bukan buahnya, tetapi adalah perintah Tuhan, betul? Tuhan memberikan perintah, pohon pengetahuan baik dan jahat kamu jangan memakannya. Dan makan itu berarti melanggar perintah Tuhan. Kalau begitu, kenapa Tuhan kasih perintah? Kalau Tuhan gak kasih perintah, manusia makannya kan gak apa-apa. Sebab bukan pohon yang menentukan bahwa seseorang berbuat dosa kan. Oh saudara, persoalannya gini. Sebab manusia dicipta untuk Tuhan, manusia itu harus hidup di dalam kebenaran firman. Jadi Tuhan tetap mesti memberikan perintah kepada manusia. Dan manusia hidup di dalam perintah Tuhan pada awalnya. Oleh sebab itu manusia hidup oleh firman Tuhan. Maka sudah pada waktu Adam dan Hawa makan pengetahuan baik dan jahat, maka dia sebagai orang yang pelanggar hukum Allah. Dosa, definisi Yohanes adalah dosa adalah pelanggaran perintah Tuhan. Sebab setiap orang berbuat dosa itu melanggar perintah Tuhan juga. Oleh sebab itu adalah dosa adalah penyimpangan terhadap kesucian dan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu saudara, pada waktu kita membaca dalam penghukuman itu bukan karena pohonnya tetapi melanggar perintah Tuhan. Lalu pada waktu Adam dan Hawa makan buah itu, dia melanggar perintah Tuhan dan kitab suci mengatakan mereka harus mati. Apa artinya mati, saudara? Bahwa mati itu suatu saat manusia akan mati secara fisik. Karena pelanggaran terhadap perintah Tuhan, penghukumannya adalah secara fisik manusia harus mati. Mati itu sebenarnya satu blessing, saudara, satu berkat supaya kita boleh memperoleh kasih karunia Tuhan yang lebih nyata lagi sesuai dengan janji Tuhan. Yang kedua, ternyata manusia tidak langsung mati. Lalu mati yang di pengertian apa? Yaitu mati artinya mati di dalam keterasingan atau keterpisahan dengan Tuhan. Jadi manusia mulai dari situ hidup mengembara tanpa Tuhan. Adam dan Hawa hidup dengan penuh kesusahan di dalam kesementaraan hidup ini. Mereka hidup terasing dengan Tuhan. Dan keterasingan itu terus berlangsung sampai kepada Adam dan Hawa dan keturunannya mengakhiri dunia ini. Jikalau mereka hidup tanpa Tuhan. Dan itu adalah bentuk penghukuman yang dari Tuhan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu, kematian fisik dan kematian spiritual. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, secara fisik dia dihukum, secara spiritual dia itu terasing dengan Bapa, dan dia telah mewakili umat manusia menerima penghukuman itu, saudara. Dosa, kita berdosa di dalam daging, dan kita mesti dihukum oleh Tuhan di dalam daging. Dan saudara, penghukuman Tuhan Yesus pada waktu dia berseru di atas kayu salib, salah satu statement perkataan itu, aku haus, itu adalah suatu gambaran bahwa Tuhan Yesus menderita seperti
orang yang di dalam neraka itu. Lukas mencatat ada orang kaya dan ada orang miskin. Orang kaya itu setiap hari mereka berpakaian mewah dan pesta, begitu menjadi gaya hidup mereka. Hidup tanpa Tuhan, tidak ada belas kasihan, hidup untuk diri sendiri, dan hidup tidak peduli tentang setelah mati mau apa. Setelah mati apakah masih ada atau tidak, dia nggak peduli. Lazarus yang miskin yang tinggal di dekat dia, mau makan makanan pun nggak dikasih, padahal makanan sisa itu banyak sekali. Makanan di bawah meja pun sebenarnya dia nggak kasih itu. Sangat tidak manusiawi, saudara. Tapi kitab suci mengatakan bahwa setelah dua orang ini mati, siapa yang tahu mereka kemana? Tapi kitab suci mengungkapkan orang itu, Lazarus, dibawa ke pangkuan Abraham. Lalu orang kaya kemana? Bukan pangkuan Abraham, di tempat yang lain. Pada waktu orang kaya melihat ke atas, dia masih kenal Lazarus yang miskin di bawah pangkuan Abraham, dan minta kepada Abraham suruh dia datang mencucukkan atau memberikan minum kepada dia. Lalu dia mengatakan, sebab aku haus. Istilah aku haus itu adalah kondisi penghukuman orang di dalam neraka itu. Tuhan Yesus di atas kayu salib berkata, aku haus bukan karena secara fisik dia haus, tetapi saudara, itu adalah suatu gambaran tentang penghukuman Allah yang begitu dahsyat kepada dia, sehingga dia itu mengalami kondisi seperti orang berada di dalam neraka, saudara. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia menerima penghukuman dari Bapa karena dia tahu bahwa melalui penghukuman kita boleh hidup di dalam kebebasan. Melalui penghukuman, freedom sesungguhnya itu hadir di dalam hidup kita. Kita tidak lagi terikat oleh segala hawa nafsu di dunia ini, tetapi kita terikat oleh kebenaran Allah, dan kita belajar mati bagi dosa. Tanpa penghukuman, saudara, tidak mungkin ada kebebasan. Orang yang berbuat salah masuk dalam penjara setelah melewati penghukuman sekian lama baru dinyatakan bebas. Tetapi sudah tidak perlu dimasukkan dalam penjara karena Kristus telah berada di atas kayu salib dan dia telah mati dan dihukum bagi kita. Maka sekarang kita hidup di dalam kebebasan itu, saudara. Dengan kebebasan hati nurani itu, kita hidup bersama dengan Bapa. Dengan kebebasan yang sesungguhnya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, bukan hanya hari ini bebas, tetapi pada masa yang akan datang kita bebas, saudara. Sudah membaca di dalam kitab Wahyu, berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Berbahagia mereka yang sekarang boleh istirahat, mereka tidak mendapat penghukuman lagi. Berbahagia mereka yang telah mengalami kebangkitan yang kedua, yaitu mungkin yang dimaksud lahir baru itu. Sekarang tidak perlu mengalami kematian kedua, yaitu penghukuman kekal, karena Kristus telah mati bagi mereka. Dan orang-orang yang telah mati di dalam Tuhan sekarang dikumpulkan oleh Tuhan. Mereka berpesta di dalam pengertian, bersukacita di dalam kerajaan Mesaya yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebab orang-orang seperti itulah yang telah dibebaskan oleh Kristus melalui kematiannya. Dan itu adalah freedom yang sejati, saudara, yang diberikan oleh Tuhan. Namun saudara, hal itu tidak mungkin kita kerjakan. Kebebasan yang sejati itu yang kita peroleh, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dunia ini dengan hidup yang sia-sia, hidup bagi diri sendiri, hidup bagi dunia ini, kemudian kita hidup melakukan segala perbuatan dosa. Sebab Kristus telah mati dan telah bangkit bagi engkau dan saya. Pada waktu perang Vietnam, banyak juga tentara Amerika yang mati. Ada satu regu, saudara, dipimpin oleh seorang kapten. Dan waktu itu mereka di hutan untuk menuju ke pantai, dan terjadi tembak-menembak satu dengan yang lain.
karena orang Vietnam, tentara Vietnam didukung oleh Soviet, tidak mengizinkan tentara Amerika itu keluar. Lalu terjadi perang habis-habisan. Jadi pada waktu perang sudah di tengah jalan, sambil perang, sambil lari menuju ke pantai karena kapal selam itu sudah menunggu mereka, membawa mereka pergi itu. Dan harus melalui masuk ke perahu kecil dan bawa mereka pergi jauh. Dan sudah pada waktu itu di tengah tembak menembak itu seorang prajurit Amerika itu ketembak. Nah, kapten itu melihat seperti itu, maka dia dengan muncul hati nurani yang murni menolong tanpa memperdulikan nyawanya. Dia angkat saudara, kemudian dia lari. Pada waktu dia angkat dan lari, dia nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Akhirnya dia sendiri yang ketembak. Dan ketembak itu berat, akhirnya dia mati sudah di tempat. Dan temannya, anak buahnya itu yang ketembak itu kemudian dibantu oleh orang lain dan bawa pergi. Dia selamat, saudara. Tapi regu itu, saudara, untuk memberitahukan kepada anaknya, kepada ibu daripada kapten ini susah sekali. Ini adalah anak satu-satunya, dan anak yang begitu mencintai orang tua dan berbakti. Dan kalau orang tua mendengar anaknya sudah mati, bagaimana hatinya? Tapi bagaimanapun juga mereka harus ngomong bahwa anakmu itu mati sebagai seorang pahlawan. Dia membela bawahannya, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya. Dia telah mati dan kami sangat menghormati dia. Negara pun menghormati dia. Mamanya sedikit terhibur, tapi kehilangan anak nggak bisa dihibur oleh apapun juga. Setelah lewat sekian tahun, saudara, regu ini di bawah pimpinan kapten ini adakan reuni. Tempat reuni yang dipilih itu adalah tempat kapten itu untuk mengingat jasa kapten itu dan mengingat tentang bagaimana keberaniannya telah berjuang mati-matian dan nyawanya pun diberikan untuk anak buahnya. Saudara, akhirnya orang tua dari kapten ini sudah tua dan kemudian ingin bertemu dengan anaknya yang telah menyelamatkan kapten itu, yang telah menyelamatkan anak buahnya itu. Dia ingin lihat, ingin tahu siapa orang ini, karena waktu sudah berjalan sekian lama. Lalu mereka janji waktu, tulis surat bahwa jam berapa, tanggal berapa mau ketemu sebelum reuni. Oke, mereka tunggu dan orang tua ya kapten ini sudah menyediakan makanannya. Tunggu. Yang jam 12 datang tapi nggak datang-datang. Tunggu lagi jam 1 nggak datang lagi. Sampai hampir jam 2 ada orang ketuk pintu. Orang yang ketuk pintu, saudara, dengan rambut acak-acakan dan terhuyung bawa sebotol minuman dan mengatakan, aku lapar, aku mau makan. Tanpa terima kasih, tanpa apa-apa, dan dia makan sebanyak-banyaknya sesuai apa yang sudah disediakan oleh orang tua kapten itu. Sudah makan selesai, dia minum lagi dan mengatakan, aku sudah kenyang. Lalu dia pergi, saudara. Waktu itu, saudara, orang tua kapten itu melihat dan tingkah laku orang ini, tentara, bekas tentara ini. Lalu mereka berpelukan orang tua dan menangis. Dia mengatakan, anak kita mati sia-sia. Anak kita telah membela orang ini supaya hidup, tetapi hidup belasan tahun. Dia tidak hidup dengan baik, tetapi hidup dengan sia-sia. Anak kita telah menerima sesuatu kematian, tetapi orang yang hidup ini tidak hidup dengan tanggung jawab. Cerita ini mengingatkan saya, saudara, bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib menggantikan kita. Tuhan Yesus telah menerima hukuman karena cinta kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus telah memberikan segala-segalanya kepada kita supaya kita boleh memiliki hidup yang sesungguhnya di dalam Allah dan memiliki kebebasan dan hidup bagi Allah. Berikan dirimu kepada Allah. Bukan lagi hidup menikmati dosa, menikmati segala sesuatu dari dunia ini, menikmati kenyamanan diri, dan kita melupakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, hidup
Hanya melalui kematian Kristus kita mempunyai pengharapan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Dan dia terasing dengan Bapa supaya kita boleh menjadi dekat dengan Bapa. Supaya kita menjadi musuh dari Bapa pada waktu di atas kayu salib, supaya kita boleh menjadi sahabat yang kekal bagi Allah dengan Bapa. Kristus sudah memberikan segala-galanya. Mari saudara memberikan hidup untuk dia juga. Dan hidup bagi dia karena dia mencintai saudara dan saya. Bukan hidup di dalam dosa, tapi mengingat tentang apa yang telah berbuat oleh Tuhan. Penderitaan di atas kayu salib yang tidak mungkin bisa digantikan oleh siapapun juga. Tapi kita menerima dengan ucapan syukur bahwa apa yang Tuhan perbuat bagi kita dan apa yang kita perbuat untuk Tuhan, saudara. Mari kita berdoa, mohon Tuhan pimpin kita, saudara.